Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bijami'il mahamidi ala jami'in ni'ami. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin al-mab'usi ila jami'il umami wa ala alihi wa sahbihi masabihi dulami amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa asiruhunna bil ma'rufi al-ayah aw kama qala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raiba an sunnati falaysa minni al-hadis aw kama qala. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Kiai Khalil Rahman Nasir bersama Lurah Mujib Nasir dan jajaran keluarga besarnya allati sami'nahu wa ta'nahu. Dan yang kami hormati kepada seluruh jajaran asatid wal asatid, khususnya Al-Ustaz Zahri Ahmad, beliau sebagai sesepuh dari asatid Pondok Pesantren Al-Husaini yang kami hormati juga kami takdimi. Dan yang terhormat kepada seluruh koordinator tim Pordak Al-Husaini bersama santriwan dan santriwati yang saya hormati juga kami takdimi. Hadirin hadirat yang berbahagia, tiada kata dan ungkapan rasa selain kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin yang patut kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan mutiara hikmah dan miliaran maunah sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini dalam rangka Walidatul Ursi Ananda Muhammad Hasan dan Siti Aisyah. Mudah-mudahan mereka berdua dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabiuna Muhammad ibni Abdullah, yang mana beliau telah membawa kita dari alam hayawani menuju alam manusiawi. Harapan besar mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di kelak hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, sebagai tugas dan fungsi kami di sini sebagai penata acara akan membacakan format-format acara yang terbuka indah dalam buku kami sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan di Suratul Fatihah, dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu ceramah agama, dilanjutkan dengan aksi-aksi dari tim Pordak Al-Husaini kami posisikan ke acara yang kelima. Adapun acara yang terakhir yaitu penutup setiap doa. Demikianlah adanya susunan acara yang akan kami sajikan malam hari ini. Biar tidak menyita banyaknya waktu, marilah kita buka acara malam hari ini dengan pembukaan di Suratul Fatihah, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh saudara Khairul Muzammil. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pada acara malam hari ini dengan pembacaan Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وخصوصا إلى شيخ سلطان الأولياء شمس القادر الجيلاني وسيدنا محمد خليل بن عبد الله البنغلاني وإلى كي حجي عبد الله شاهول وإلى كي حجي نصر الدين ونياي حجي أم كلثوم وإلى مؤسس الفهد الوشيني رحمة الله عليهم وإلى جميع أهل الكفر من المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah adanya pembukaan. Semoga dengan adanya pembukaan tadi acara pada kesempatan malam hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan acara yang kita rencanakan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Menduduki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di tahun ini, yang mana hal ini akan dikumandangkan langsung oleh Saudara Rehan Akbar. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa naba. Menaiki acara yang ketiga, yaitu serah terima dari mempelai putra, yang mana yaitu pemasrahan dari mempelai putra, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Saudara Mahrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Khadratul mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Husaini Kiai Haji Khalil Rahman Nasir beserta keluarga besar beliau, alladzi sami'nahu wa ata'nahu. Dan tidak lupa pula kepada Lara Mujib Nasir yang sangat kami hormati dan takdimi. Dan tidak
tidak lupa pula kepada jajaran asatid wal asatidah yang sangat kami hormati dan takdimi, khususnya kepada Al-Ustaz Zari yang sangat kami hormati dan takdimi. Yang pertama-tama yaitu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana beliau telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, yang mana kita bisa berkumpul dalam satu majelis dan insyaallah penuh dengan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat serta salam kita curah limpahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, yaitu al-Islam wala yula alaih. Hadirin para undangan yang bahagia, dalam momen yang sangat berbahagia ini, kami atas nama keluarga mempelai putra akan menyampaikan beberapa amanah terkait dengan acara Walimatul Ursi pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, kami atas nama rombongan mempelai putra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kami diberi amanah untuk menyerahkan mempelai putra kepada mempelai putri beserta keluarganya bahwa mulai detik ini, malam hari ini, dengan bertawakal kepada Allah, kami akan pesankan putra kami yang bernama Muhammad Hasan dengan semoga harapan dengan hadirnya putra kami di tengah-tengah keluarga ini akan menambahkan hubungan kerabat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami berharap hadirnya putra kami di keluarga ini tidak hanya dianggap menjadi anak minantu, melainkan anggaplah menjadi anak sendiri, sehingga para keluarga tidak sungkan-sungkan untuk memperingati, mengarahkan manakalanya putra kami melakukan tindakan-tindakan yang kurang berkenaan, yang tidak sesuai dengan tradisi di tempat ini. Dan saya berharap kepada seluruh keluarga mempelai putri, lebih-lebihnya kepada alim ulama, tokoh masyarakat setempat untuk memberi nasihat, bimbingan kepada kedua mempelai. Sebab terus terang namanya pengantin baru, maka mereka akan berada di suasana yang baru, dan suasana yang dihadapinya serba baru, dan baru ini mereka membuka lembaran hidup baru, tentunya dengan berbekal yang sangat kurang. Putra kami membutuhkan dukungan, bimbingan, nasihat, serta doa dari panjenengan semua agar mengelilingi rumah tangga yang mereka jalani tidak keluar dari ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para undangan yang berbahagia, marilah kita mendoakan kedua mempelai agar diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjaga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang selalu bertaburan sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi pasangan yang abadi bahagia fit dunya wal akhirah. Dan semoga kedua mempelai segera diberi putra dan putri yang soleh solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mengenai lamaran yang kami bawa, cuman ini hanya yang kami bisa berikan kepada keluarga mempelai putri.
maksudnya hati ini ingin menguasai kesempurnaan, namun apalah daya. Hanya ini yang kami berikan. Yang terakhir dari kami selaku wakil mempelai putra, apabila ada kesalahan tutur kata atau susunan bahasa, apabila ada kesalahan dari lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin hati meraih bintang, apalah daya, itu sebuah angan-angan. Mungkin prakata inilah yang sejalan dengan apa yang beliau sampaikan. Lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu penerimaan dari mempelai putri, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh saudara Nasrul Ilham. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khususil mahsus Mudiul Ma'had Al-Husaini Kiai Haji Khalil Muhammad Nasir beserta Lurah Mujib Nasir beserta keluarga besar beliau, alladzi sami'nahum wa ta'nahum. Dan tak lupa pula kepada seluruh jajaran asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren Al-Husaini yang saya hormati dan juga saya taklimi. Dan tak lupa pula kepada seluruh santriwan santriwati Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Al-Husaini yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat hidayah serta taufiknya kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam satu majelis yang insyaallah penuh barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan yang menuju alam yang terang benderang, yakni al-Islam wal iman. Hadirin para undangan yang bahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku wakil dari keluarga mempelai putri, tiada kata yang paling utama selain ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum. Selamat datang kepada seluruh rombongan mempelai putra dengan rasa bahagia dan tangan terbuka. Juga kami sambut dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kami selaku wakil dari keluarga mempelai putri dengan rasa bahagia menerima saudara Muhammad Hasan untuk menjadi bagian dari anggota keluarga kami. Tentunya sudah kami anggap seperti anak kandung sendiri, sehingga kami tidak sungkan untuk membimbing, menasihati dan mengarahkan ke jalan yang diridhoi Allah. Manakala di kemudian hari ada hal-hal yang kurang diinginkan. Juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh mempelai putra, bahwa suami adalah pemimpin dalam membangun dan membina rumah tangganya. Suami harus siap membimbing dan menggauli istrinya dengan baik. Begitu juga dari seorang istri harus taat dan patuh terhadap seluruh perintah suami. Lebih-lebih dalam masalah ibadah, suami harus mengedepankan dan memperhatikan hak-hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kedua mempelai saudara Muhammad Hasan bias menjadi pemimpin yang siap memimpin istri dan anak-anaknya kelak ke jalan yang benar.
dengan istri kitanya saudari Siti Aisyah. Semoga bias menjadi istri yang baik dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk amanah yang terakhir, tidak kata dan balasan yang dapat kami ucapkan selain jazakumullahu ahsanal jazaa wa ajran azimah. Terima kasih banyak atas segala pemberiannya. Namanya saja pemberian, sedikit banyaknya sudah pasti membuat kami bangga dan bahagia. Mudah-mudahan pemberiannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan akan menjadi hubungan kerabat yang erat di antara kedua mempelai. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sopan dan kurang berkenan, baik dari tutur kata maupun susunan bahasa, tempat yang kurang layak atau hidangan yang kurang memuaskan. Kami mewakili dari segenap keluarga mempelai putri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga uraian kata ini akan ajak Anda sekalian untuk menyaksikan acara selanjutnya, yaitu aksi da'i, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh saudari Siti Kamilia. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Husaini Kiai Haji Khalilur Rahman Nasir beserta keluarga besar beliau yang saya hormati juga saya ta'zimi. Dan tak lupa pula kepada seluruh jajaran asatid wal asatidah, santriwan santriwati pondok pesantren Al-Husaini yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul dan bertatap muka dalam majlis yang insya Allah penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni al-Islam wal iman. Kepada seluruh tuan rumah, baik dari mempelai putra maupun mempelai putri, kepada seluruh tuan rumah, baik dari mempelai putra maupun mempelai putri, kepada kantor Kementerian Agama, beliau sudah menghalalkan hubungan yang baik ini di tempat yang paling baik, menyatukan dua orang baik. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan baik pula. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua mempelai yang berbahagia, yakni Muhammad Hasan dan istri tercintanya Siti Aisyah beserta keluarga besarnya, dan kepada seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya.
yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah katabal maqdir qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah sudah menuliskan takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Segala hukum syariat Islam, baik perintah maupun larangan, kewajiban maupun sunnah, pasti memiliki hikmah, faidah, serta manfaat bagi insan pelaku secara individu maupun masyarakat secara universal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu juga pernikahan. Dalam agama Islam banyak memiliki hikmah dan manfaat, tentunya jika dilakukan dengan cara yang sah, disertai maksud menjalankan ibadah jauh dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh agama. Hikmah dan manfaat pernikahan antara lain ialah meneruskan keturunan untuk melestarikan eksistensi jenis manusia, dilakukan dengan cara yang sah dan sempurna sebagai estafet tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bisa saja kita meneruskan keturunan tanpa adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dilakukan hewan atau sebagian orang dengan tanpa adanya pernikahan yang sah, dengan tinggal bersama dengan istilah kumpul kebo. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa faidah pertama yaitu anak. Mempunyai keturunan dalam pernikahan dapat dijadikan 4 upaya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dorongan dan harapan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengharapkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengharapkan keberkahan doa dari anak-anak yang soleh dan solihah. Dan yang terakhir, mengharapkan syafaat dari anak-anak kecil. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah dan manfaat pernikahan yang kedua ialah benteng bagi suami istri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu berumah tangga, hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu untuk berumah tangga, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu ibarat tameng pelindung." Hikmah dan manfaat pernikahan yang terakhir ialah penghibur jiwa bagi kedua pasangan. Hal tersebut dapat menghilangkan rasa kejemuan dalam tugas dan kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian pidato yang saya jelaskan. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah adanya ceramah agama yang telah disampaikan langsung oleh saudara Siti Kamilia. Carilah perempuan yang dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya, yaitu aksi dai yang kedua. Kami panggil saudara Ainul Yakin. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Husaini Al-Mukarram Kiai Haji Khalilur Rahman Nasir beserta keluarga besar beliau alladzi sami'nahu wa ta'nahu. Dan yang terhormat kepada Al-Ustaz Zahri Amar dan seluruh jajaran asatid dan asatidah yang saya hormati dan saya takzimi. Dan tak lupa juga kepada seluruh hadirin, baik dari yang mempelai putra ataupun dari yang mempelai putri, yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di malam ini, di tempat ini yang insyaallah penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni al-Islam wal iman. Hadirin rahimakumullah, 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi telah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwasannya pada hari ini, pada malam ini, akan dipersatukannya dua orang baik, yakni Muhammad Hasan dan Siti Aisyah. Jadi yang tercatat di buku akan nikah tadi itu adalah catatan ulangan saja, maka jadikanlah itu hadiah terindah Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku tidak hanya bagi pengantin baru juga yang lama. Jangan sampai kita salah menjawab ketika kita ditanya orang, itu siapa? Itu suami saya. Itu siapa? Itu istri saya. Bagaimana kalian bisa bertemu? Aku tak pernah mencari dia. Dia tak pernah mencari aku. Allah yang sudah satukan kami. Itulah yang akan membuat hubungan kalian kekal abadi, sehingga kematian saja yang dapat memisahkan kalian. Amin ya rabbal alamin. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Adapun kalian yang ada di depan saya yang belum menikah, walaupun kalian sholat setiap malam, sholat sunnah kalian banyak, kalian tahajud setiap malam, kalian khatam Al-Quran, iman kalian masih setengah. Bagaimana cara menyempurnakannya? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Adapun saudaraku, adikku, Muhammad Hasan, adikku, dia sudah menikah, imannya sudah setengah menikah, maka imannya sudah setengahnya lagi tinggal takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna komplit imannya 100% di bulan ini. Takut la'allakum tattaqun, nikah 50%. Jadi kalian, jika kalian sudah menikah, kalian sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kalian 100%. Tidak takut sudah menikah, kalian tidak takut kepada Allah, kalian sudah menikah, iman kalian 50%. Sudah nikah tapi tidak takut kepada Allah, iman kalian 50%. Tidak takut, tidak nikah, kalian tidak takut kepada Allah, dan kalian tidak mau menikah, maka iman kalian, maka pupuk rasa ini di dalam hatimu. Paling tidak engkau sudah mendapatkan 50 di bulan ini, karena
di bulan ini karena engkau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketahuilah bahwa menikah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana atazilun nisa, aku tidak mau menikah, kata seorang sahabat. Karena kalau menikah akan punya istri akan menyiapkan pikiran, akan punya anak, aku lupa dengan Allah. Mendengar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Aku makan, asubuh aku puasa, wa uftisun aku juga berpuasa. Wa ana atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatku. Jadi siapa yang tidak mau menikah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang mau menikah, nikahilah perempuan yang pecinta dan kasih sayang. Nikahilah perempuan yang menebarkan kasih sayang. Nikahilah perempuan yang subur, banyak anaknya. Inni mukasirun baikum bainal umam. Aku bangga ketika di padang mahsyar aku adalah nabi dengan umat yang terbaik dan terbanyak. Maka kalian nikahilah perempuan. Menikahi perempuan yang baik-baik, yang menebarkan kasih sayang, yang mempunyai banyak anak. Dengan adanya banyak anak itu akan menjadi kebanggaan di antara para nabi-nabi. Adam Idris, Nuh, Saleh, Ilyasa, Zakaria, Musa, Ilyas, Nabi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga karena di antara umatnya adalah cucu dari Muhammad Hasan dan Siti Aisyah. Setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namun yang mendapatkan hanyalah Hasan. Semoga yang lain berlapang dada menerima ujian ini, dan mudah-mudahan kita ikut senang melihat saudara kita senang dan kita ikut susah. Kita sekarang ini sedang tahniah sampai pada masanya ada yang meninggal, kita takziah. Kita sekarang jika ada yang meninggal kita tahniah, jika ada yang meninggal kita takziah. Sampai pada masanya kita tahniah. Senang dan susah milik Allah Subhanahu wa taala. Permainan gelombang hidup sampai akhir tujuan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih segala perhatian. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Jangan takut untuk menyampaikan karena sesuatu yang salah. Berawal kita ketika takut untuk menyampaikan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya, yaitu aksi dai, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh saudari Maimunah. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad Syafiq Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh
marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bersuah pandang dalam majlis yang insya-Allah penuh dengan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kedua kalinya selawat serta salam mari kita haturkan kepada sang reformis kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, yakni al-Islam wal iman. Saya diberikan amanat untuk menyampaikan nasihat pernikahan dalam pernikahan saudara kita semua yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar menyempurnakan imannya. Pada malam ini, di bulan yang mulia ini, saya akan meringkas nasihat pernikahan dalam beberapa poin. Yang pertama, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, saudaraku Muhammad Hasan, maka yang berada di sampingmu saat ini, dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya wa min ayatihi. Selama ini ayat yang kau tahu hanyalah ayat kursi, ayat Fatihah, ayat dari surah-surah Al-Quran. Tapi ada ayat yang tidak berhuruf, tidak berharokat, dia adalah pasangan hidup. Kalaulah istri menganggap suaminya itu ayat, maka tidak akan ada istri yang durhaka kepada suami. Kalaulah suami menganggap istrinya itu ayat, maka tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak akan ada suami yang menginjak-injak istrinya, apalagi sampai memukul istrinya. Karena istri itu adalah ayat. Yang menyebutnya dia ayat bukan ustaz, bukan ulama, melainkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Surah Ar-Rum ayat 21. Maka renungkanlah itu, saat hati marah mungkin akan berkata kasar. Yang saya ajak bicara saat ini, dia adalah ayat. Pengantin yang sudah lama menikah, dia pun merenung. Ternyata selama ini yang serumah dengan saya, dia adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, litaskunu ilaiha. Allah ciptakan pasanganmu diciptakan Allah untuk mendatangkan litaskunu sakinah. Selama ini hati tak tenang, ibarat perahu di mana akan ditambatkan. Tapi malam ini tenanglah hati seorang Muhammad Hasan, karena taulah sudah pasangan hidupnya litaskunu ilaiha diciptakan Allah untuk menenangkan hati. Selama ini orang yang tidak tenang diruqyah, dibacakan ruqyah dengan ayat-ayat kursi, Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas untuk menenangkan batinnya. Itu ayat yang didengar telinga. Tapi Allah ciptakan satu lagi ayat, dia adalah pasangan hidup. Istri merasa senang ketika melihat suaminya. Suami akan merasa tenang ketika menemukan istrinya. Kalaulah teman-teman di Al-Husaini ini melihat Muhammad Hasan kurang tenang, maka malam ini dia ada ketenangan. Orang yang belum menikah, setelah menikah merasa tenang. Artinya apa? Litaskunu ilaiha, baik psikis pikiran terganggu. Siapalah ini? Sampai bolak-balik rangsang tengok perang rusuk sudah berkurang atau tidak. Maka yang perempuan
tenang. Selama ini gelora hawa nafsu ditempatkan di tempat yang halal untuk menjadikannya ibadah. Litaskunu ilaiha. Laki-laki mencari ketenangan di luar rumah, diskotik, night club, pub, karaoke, bukan mendapatkan ketenangan, melainkan dia ibarat orang yang minum air garam di tengah-tengah gurun pasir yang panas. Makin kering, makin haus, makin terbakar tenggorokannya. Maka ada setetes dua tetes embun di tengah-tengah gurun pasir yang gersang. Ia bernama pernikahan. Litaskunu ilaiha. Allah ciptakan ini untuk menenangkan hati. Hadirin hadirat para tamu undangan yang saya hormati, sebenarnya masih banyak nasihat pernikahan yang belum saya sampaikan, tetapi karena waktu tidak memungkinkan, apa yang dapat saya sampaikan hanya cukup sampai di sini. Selama saya menyampaikan tausiah pernikahan, banyak tutur kata yang salah dan menyinggungkan perasaan hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sedikit semoga bermanfaat. Akhiran kuntul makilah wala tangtul maqalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya akan kami kembali dengan acara aksi da'i, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh saudara Jumali. Kepada beliau, Allah Tuhan makan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh ulama khusus, para masyayikh Haji Khalilur Rahman Nasir. Beliau selaku pengasuh pondok pesantren Al-Husaini beserta keluarga besarnya alladzi sami'nahu wa ta'nahu. Dan kepada seluruh jajaran asatidz wal asatidah pondok pesantren Al-Husaini yang sangat saya hormati dan saya ta'zimi. Dan kepada seluruh santriwan santriwati yang sangat saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang indah ini. Dan tidak lupa pula selawat serta salam marilah kita junjung, marilah kita panjatkan, marilah kita panjatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau lah, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam dan iman. Berdirinya saya di sini
berdirinya karena ingin meneruskan apa yang telah disampaikan oleh saudari Maimunah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan. Karena perempuan adalah ayat. Andaikan laki-laki menganggap istrinya itu seperti ayat, pastilah laki-laki tersebut tidak akan pernah mengkasari istrinya, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang selama ini kita anggap manusia yang lemah, ternyata dia adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan? Karena untuk mendatangkan sakinah. Kemarin saudara Hasan resah tapi sekarang tenanglah wahai saudaraku, karena saudara jiwamu sudah hadir di dalam hidupmu. Wahai saudaraku Hasan, niatkanlah di dalam hatimu, menikah karena untuk beribadah kepada Allah. Bukan karena kecantikan, bukan karena harta, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi, jika seseorang menikahi perempuan karena kecantikannya saja, maka tidak akan bertambah kecantikan tersebut kecuali kehinaan. Dan para siapa yang menikahi perempuan karena hartanya saja, maka tidak akan bertambah hartanya tersebut kecuali kemiskinan. Makanya saudara, niatkanlah di dalam hatimu menikah karena ingin beribadah kepada Allah. Beda halnya dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang mereka itu menikah karena takut ceweknya diambil orang lain. Contoh, anak zaman sekarang baru lulus SMP, bahkan ada yang masih baru lulus SD, mereka sudah menikah, saudara. Saya tidak melarang bapak, ibu menikahkan anaknya itu di usia muda. Saya tidak melarang. Tapi alangkah baiknya jika anak ibu dan bapak itu disekolahkan dulu biar tahu ilmu agama. Karena kenapa? Karena anak zaman sekarang dikit-dikit pacaran, betul tidak? Setelah pacaran mau nikah. Akhirnya apa yang mereka ketahui, saudara? Cuma begini. Karena kenapa? Karena mereka itu tidak sekolah. Katanya ini itu ada stiker lopenya. Kok gak ada, saudara? Mungkin. Maksudnya itu begini. Nah, saya semua. Nah, betul tidak? Cewek, dengarkan. Jika kalian sama cowok-cowok diberi begini, jangan baper, hati-hati loh. Laki-laki itu buaya. Mau kalian dimakan sama buaya? Enggak mau kan? Bu, Pak, khususnya kepada saudaraku yang bahagia. Jika kalian mempunyai keturunan, maka didiklah dengan agamanya Nabi Muhammad. Ingat Bu, ingat Pak, anak itu amanah dari Allah. Harus betul-betul sampean jaga. Karena kelak di hari kiamat nanti, kalian yang akan ditanyakan, anak kalian disolatkan apa tidak, dingajikan apa tidak, dididik apa tidak, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Ustaz, kaulah nikah bener yang bagus, tak bisa bagus. Anak ang bagus, anak ang sekolah, anak ang penyari ilmu.
Mensampian tika benereng bagus, tak bisa bagus. Cek sampai anak pada bersampian ngaji ke merduk, ngaji ke madrasah. Cek sampai anak teh ngaji, cek sampai anak teh sekolah. Karena apa yang tadi katakan? Karena anak nikah wajib nyari wajib nyari ilmu. Calon Nabi Muhammad. Sekolah di mana teman? Bagus sampai sekolah SMP, SMA, SD, TK, PAUD, boleh, sarjana, terserah. Tapi ibu-ibu semakin nikah, empok penting lagi antara sekolah formal berpondok. Benar? Kita saja bu, saya penting lagi nikah bu. Sebagian. Mungkin ibu-ibu sebenarnya udah makin nikah, kalau tak ada saya tidak tinggal lagi. Alhamdulillah. Sedikit penting lagi bu, ada gunanya. Sekolah di Kimabai, maku sampai S1, S2, S3, S campur, S dawat, S boleh, S cincau, S marimas, S tejus, nah boleh, terserah. Tapi kayak ilmu sepaling utama nikah ilmu agama pas kayak isan ilmu agama aja penting makanya pun bisa kut mun sampian agudun putra anak ang pengah anak ang penyerain anak ang pesoko mun bisa anak ang kawan makle oning ilmu agama. Pokoknya kenapa? Malu nih, Kimpon. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya manusia yang biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Al insanu mahalul hatta wa nisyan. Akhiran hadanallahu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi